dengan NIM 201430076 dari kelas C jurusan Asuransi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi dari bab 3 yang berjudul Pola Kegiatan Perekonomian. Dari mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Kegiatan perekonomian saat ini telah berkembang cukup pesat, mulai dari kegiatan ekonomi yang dilakukan sampai kepada corak kegiatannya. Demikian juga sistem perekonomian di dunia. Beberapa sistem perekonomian yang ada saat ini seperti sistem ekonomi pasar yang dikombinasikan dengan ekonomi campuran, dipraktikkan oleh beberapa negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa. Sangat penting bukan bagi kita untuk memahami tentang sistem perekonomian yang dipraktikkan oleh beberapa negara-negara yang ada di dunia ini. Pola kegiatan perekonomiannya pun saat ini telah berkembang sangat pesat. Sistem perekonomian secara garis besar di dunia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi pasar. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Dan yang ketiga, sistem ekonomi terpusat atau terpimpin, di mana sistem ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya dalam perekonomian tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh interaksi pasar, yaitu interaksi antara pembeli dan penjual yang ada dalam pasar tersebut. Dalam pola perekonomian ini, harga dan permintaan sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Sementara itu, pola ekonomi campuran adalah pola kegiatan ekonomi pasar yang dicampur dengan pola ekonomi perencanaan terpusat. Sedangkan sistem perekonomian terencana adalah sistem perekonomian yang seluruh kegiatannya dilakukan oleh pemerintah melalui perencanaan yang terpusat. Sebagian besar negara di dunia ini menggunakan dan mempraktikkan sistem ekonomi campuran, yaitu di mana sistem ekonomi pasar yang disertai dengan campur tangan pemerintah dalam bidang-bidang yang dianggap sangat penting. Perekonomian pada umumnya berkembang dalam 3 fase. Pertama, perekonomian subsistem. Perekonomian subsistem merupakan perekonomian di mana kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Fase berikutnya adalah perekonomian uang. Dalam fase ini, pada sistem perekonomian telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, maka spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa akan terwujud. Selanjutnya, pola kegiatan perekonomian uang dan spesialisasi. Suatu perekonomian yang menggunakan uang dalam kegiatan perekonomiannya sebagai perantara disebut perekonomian uang. Dalam perekonomian subsistem, uang tidak terlalu penting dalam setiap transaksi, tetapi semakin maju suatu perekonomian, maka uang semakin memegang peranan penting dalam setiap transaksi. Penggunaan uang sebagai perantara memungkinkan mereka melakukan spesialisasi. Namun, setiap orang tidak perlu lagi menghasilkan segala sesuatu yang dibutuhkannya sendiri, melainkan mereka cukup menghasilkan apa yang menjadi spesialisasinya dengan efisien. Selanjutnya, kebaikan dari adanya spesialisasi. Adanya spesialisasi merupakan salah satu ciri perekonomian modern. Spesialisasi akan semakin tinggi jika perekonomian semakin modern. Spesialisasi diperlukan dalam perekonomian karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Dengan adanya spesialisasi, seorang pekerja akan dipekerjakan sesuai dengan keahliannya. Dia tidak perlu lagi mengerjakan pekerjaan yang lain tidak sesuai kebutuhannya. Ini berarti bisa dikatakan suatu negara tidak perlu lagi menghasilkan seluruh barang yang dibutuhkannya, tetapi negara cukup berspesialisasi dengan kegiatan yang paling menguntungkan sehingga penggunaan faktor produksi menjadi lebih efisien. Yang kedua, mempertinggi efisiensi produksi. Spesialisasi akan menghasilkan skala ekonomi yang tinggi. Skala ekonomi adalah
Kondisi tercapainya efisiensi produksi yang tinggi. Skala ekonomi akan tercapai pada saat peningkatan produksi menghasilkan biaya yang lebih rendah. Biaya produksi tidak akan meningkat sebesar peningkatan produksi. Ini berarti rata-rata biaya produksi akan semakin menurun. Yang ketiga, mendorong perekonomian teknologi. Spesialisasi memperluas pemasaran barang hasil produksi. Untuk jenis dan kondisi tertentu berarti jumlah barang harus ditambah dengan cepat sehingga jumlah produksi harus ditingkatkan lebih cepat. Selanjutnya, pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam suatu negara dilakukan oleh berbagai sektor pelaku ekonomi. Meskipun masing-masing dalam setiap sektor pelaku ekonomi tersebut melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Secara umum ada 3 pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor rumah tangga menyediakan tenaga kerja tanah dan berbagai faktor produksi lain yang dibutuhkan oleh sektor perusahaan. Sebagai barang jasa atas penggunaan faktor produksi tersebut, sektor rumah tangga akan menerima aliran uang berupa sewa tenaga kerja, sewa tanah atau harga pembelian tanah, sewa alat-alat produksi, dan pendapatan bunga atas penggunaan modal di sektor perusahaan. Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk 2 kebutuhan. Yang pertama, pendapatan tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Lalu yang kedua, pendapatan yang diterima akan digunakan untuk ditabung. Ini merupakan kelebihan pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh sektor rumah tangga. Yang kedua, sektor perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi atau badan hukum yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk menghasilkan barang dan jasa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian usahawan dan kegiatan mereka dalam perekonomian adalah mengorganisasi faktor-faktor produksi. Tujuan dari sektor produksi mengorganisasi barang dan jasa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, pemerintah. Ini adalah badan usaha pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah departemen yang ada dalam pemerintahan, bank sentral, badan penanaman modal, dan badan lainnya. Di samping mengatur kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan, pemerintah juga melaksanakan sendiri beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan biasanya kegiatan yang tidak tersedia dilakukan oleh sektor perusahaan, seperti membangun sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, gedung untuk akses publik, dan transportasi publik. Kegiatan ekonomi seperti ini biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar, tetapi pengembaliannya sangat lambat bahkan tanpa ada pengembalian secara langsung. Selanjutnya, sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan dan barang adalah suatu visualisasi dari kegiatan ekonomi yang menerangkan bagaimana aliran uang dan aliran barang bersirkulasi dari dan beberapa pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam perekonomian terdiri dari rumah tangga yang merupakan pemilik faktor produksi. Sirkulasi aliran pendapatan hanya akan terjadi antara rumah tangga dan perusahaan jasa. Selanjutnya, mekanisme pasar. Dalam pengalaman negara-negara yang berkembang, menunjukkan bahwa mekanisme pasar terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya seperti efisiensi pengalokasian sumber daya, tetapi dalam kegiatan tertentu juga bisa menimbulkan akibat yang kurang bagus seperti pemerataan sehingga memerlukan campur tangan pemerintah. Berikut ini akan dibahas beberapa kelebihan dan kekurangan mekanisme pasar. Menurut Sukirno tahun 2005, yang pertama, pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Sebelum melakukan kegiatan produksi, pengusaha harus menentukan terlebih dahulu jenis barang apa yang akan dihasilkan dan yang memberikan keuntungan yang sangat besar. Dalam hal ini, pasar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan relevan. Yang kedua, memberikan rangsangan dalam kegiatan usaha.
Perusahaan yang terus terjadi dalam pasar seperti perubahan pendapatan, pertambahan ukuran pasar, dan pertambahan permintaan akan memberikan dorongan yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Yang ketiga, mendorong penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien. Dalam mekanisme pasar, harga faktor produksi ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Penentuan harga dipengaruhi oleh permintaan dan kelangkaan faktor produksi tersebut. Akibatnya, dari harga yang diatur oleh permintaan dan penawaran, maka pengguna faktor produksi akan berusaha menggunakan faktor produksi yang dimilikinya dengan hati-hati dan lebih efisien. Yang keempat, kebebasan yang tinggi bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi pasar, setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya tekanan dari siapapun. Perekonomian pasar juga memiliki kelemahan, di antaranya yang pertama, kondisi ekonomi tidak stabil. Mekanisme pasar tidak berhasil membawa perekonomian pada pertumbuhan yang teguh. Kondisi ekonomi akan naik turun dan pemerataan sulit terwujud. Fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi akan sangat merugikan masyarakat. Pengusaha memperoleh keuntungan besar suatu ketika dan akan mengalami kehancuran pada saat lainnya. Dalam kondisi seperti ini diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, kebebasan akan menindas golongan yang lemah. Kebebasan yang tidak terbatas akan menghancurkan golongan minoritas dan golongan lemah. Persaingan yang sangat tidak sehat menjadikan kelompok yang memiliki kapital yang besar akan selalu mendapatkan keuntungan. Pengusaha yang kapitalnya kecil akan selalu menjadi korban. Dan selanjutnya, yang ketiga, dapat menimbulkan monopoli. Kekuatan yang dimiliki oleh kelompok tertentu akibat kapital yang dimiliki cukup besar akan menjurus ke arah monopoli. Beberapa perusahaan raksasa akan menguasai perekonomian. Mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar di pasar sehingga dapat menentukan harga secara sepihak. Dan yang keempat, tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Masyarakat membutuhkan beberapa jasa tertentu yang tidak dapat disediakan oleh pasar dikarenakan membutuhkan biaya yang besar dan hasil yang kecil seperti jalan raya, rumah sakit, transportasi, dan lain-lain. Untuk menyediakan jasa-jasa ini diperlukan campur tangan pemerintah. Yang kelima, menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Perusahaan seringkali menggunakan sumber daya yang disediakan oleh alam secara gratis dan menimbulkan akibat yang buruk kepada masyarakat. Contohnya seperti sungai yang bersih, airnya digunakan sebagai lahan untuk membuang sampah limbah tanpa mereka mau membayar atas penggunaan air bersih tersebut. Beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha menimbulkan akibat yang buruk bagi masyarakat seperti polusi. Eksternalitas menggambarkan perbedaan antara keuntungan pribadi dengan keuntungan sosial. Memproduksi dengan efisien berarti mendapatkan keuntungan pribadi yang maksimal sehingga mengabaikan keuntungan sosial. Dari yang materi telah saya sampaikan atau paparkan, dapat disimpulkan bahwa perekonomian dilihat dari perkembangannya dibedakan menjadi dua, yaitu substansi dan perekonomian modern. Dalam perekonomian modern, perdagangan sudah mengenal uang. Dalam kegiatan perekonomian ini juga dilakukan dengan spesialisasi, di mana negara hanya menghasilkan barang yang memiliki keunggulan bersaing saja. Pelaku dalam kegiatan perekonomian terdiri dari tiga, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian pasar atau perekonomian yang berdasarkan pada mekanisme pasar memiliki keuntungan seperti dapat memberikan informasi yang benar kepada konsumen, mendorong penggunaan faktor produksi secara efisien, serta dapat memberikan rangsangan dalam kegiatan usaha. Di samping kebaikan yang dimiliki oleh perusahaan pasar, tetapi para ahli ekonomi juga menyadari bahwa ekonomi pasar memiliki kelemahan. Sangat banyak sekali memiliki kelemahan seperti kebebasan yang tidak terbatas dapat menindas golongan yang lemah.
dapat menimbulkan penguasaan sumber ekonomi oleh sekelompok kecil masyarakat atau bahkan memonopoli, tidak menimbulkan pemerataan ekonomi, serta ada beberapa jenis barang yang tidak bisa dihasilkan dalam mekanisme pasar tanpa melibatkan pemerintah. Dan mengatasi kelemahan tersebut, maka sistem perekonomian yang saat ini banyak dipraktikkan oleh negara-negara di dunia adalah menggunakan perekonomian campuran, yaitu kombinasi antara mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah. Demikian materi yang saya paparkan, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.